Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk kali ini Ustadz Kerucuk akan melanjutkan pembacaan metode Al-Miftah Pondok Pesantren Sidogiri dengan harapan ngalah barokahnya para masyayikh Pondok Pesantren Sidogiri ya teman-teman. Namun sebelum saya baca, teman-teman bisa dapatkan buku metode ini 6 jilid ya, mulai 1 sampai 6 buku. Teman-teman bisa dapatkan di sini dulu, dicek ya. Untuk mendapatkan buku ini, cara cepat untuk memahami ilmu nahwu. Insya Allah. Semoga dapat barokahnya para masyayikh ya. Oke teman-teman, untuk sekarang saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga sekarang ini, ada ketiga. Isim ma'rifat karena isim dhamir. Jadi ada isim ma'rifat karena adanya dhamir ya. Nadomnya di sini wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal hulami wal ladhi. Ini nadomannya ya. Atau bukti keterangan ya. Di sini ada domir adalah kata pengganti yang menunjukkan satu mutakalim. Ada satu ya. Mutakalim artinya pembicara. Jadi mutakalim ini artinya pembicara, yang bicara. Yang selanjutnya mukhotob atau di sini mukhotobah artinya lawan bicara atau yang diajak bicara. Muzakkar atau laki-laki dinamakan mukhotob. Kalau yang diajak bicara perempuan maka mukhotobah namanya. Lalu kemudian ghaib atau ghaibah. Di sini dalam kurung yang dibicarakan atau artinya yang dibicarakan itu apa? Ghaib atau ghaibah artinya ghaib ini yang dibicarakan seorang laki-laki atau lafadz yang menunjukkan muzakkar. Kalau ghaibah yang dibicarakan itu seorang perempuan atau lafadz yang merujuk ke lafadz yang ghaibah atau muannas gitu, perempuan gitu maksudnya. Nazomnya di sini fama lizi ghaibatin au hudurin ka anta wa huwa apa ini? Sami bid-dhamir. Nah, gitu ya. Domir di sini keterangannya, domir ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Satu, domir muttasil. Apa domir muttasil? Yaitu domir yang selalu sambung dengan kalimat lain dan tidak bisa diletakkan di awal kalam atau setelah kata illa. Illa ini seperti ini, contoh bihi. Jadi dhamir mutasil ini tidak bisa dijadikan awal perkataan atau awal pembicaraan atau tidak bisa jatuh setelah kata illa atau lafadz illa. Contohnya bihi. Itu ya. Lalu kedua, dhamir munfasil. Nah, kalau munfasil ini perlawanan dari keterangan di atas nih, yang perlawanan mutasil. Ini saya baca. Domir munfasil yaitu domir yang tidak sambung dengan kalimat lain dan bisa diletakkan di awal kalam. Jadi kalau munfasil ini tidak sambung kalimatnya. Beda dengan bihi, ini sambung. Ini dua kalimat, bi sama hi ini dua kalimat, artinya sambung. Sambung dengan bi dan hi. Domirnya hi. Tapi kalau yang munfasil tidak bisa sambung seperti ini. Ya. Nah, di sini atau setelah kata illa. Nah, seperti ini ya. Bisa jatuh setelah illa. Nah, sekali lagi saya baca, ya domir munfasil yaitu domir yang tidak sambung dengan kalimat lain dan bisa diletakkan di awal kalam. Jadi bisa diletakkan di awal perkataan awal atau pembicaraan awal bisa. Atau setelah kata illa bisa jatuh setelah illa. Ini contoh illa, ini illanya
huwa. Nah, ini domirnya yang dinamakan domir munfasil, tidak sambung di sini, pisah antara illa dan huwa. Gitu ya. Nazomnya, buktinya waqasamuhu saniyan limuttasil mustatirin au barizin au munfasil. Nah, ini nazomnya atau buktinya. Keterangan ini penting ini ya. Di dalam ini penting keterangan ya. Bagaimana keterangannya? I'rab untuk dhamir munfasil, berarti dhamir munfasil yang ini. Ya, i'rab untuk dhamir munfasil hanya i'rab rofa dan nasab. Berarti artinya tidak ke i'rab jar ya. Kalau jazm ya mungkin ya tidak bisa ya, jelas tidak bisa kalau ke jazm. Karena ini isim ya. Jadi tidak bisa sekali lagi i'rab untuk dhamir munfasil hanya i'rab rofa dan nasab, artinya jar tidak, misalnya ya. Ini perlu dipahami. Lalu kedua di sini sedangkan i'rab untuk dhamir muttasil adalah rofa, nasab dan jar. Nah, untuk dhamir muttasil ini lebih kuat ya, lebih banyak ya. Kegunaannya itu lebih banyak dan atau penempatannya itu lebih banyak lagi. Bisa tempat di i'rab rofa, bisa menempati i'rab nasab, bisa menempati di i'rab jar kalau muttasil. Jadi memang ada perbedaan antara munfasil dan muttasil. Kalau munfasil ada dua tempat, bisa menempati i'rab rofa dan bisa menempati nasab, kalau jar tidak. Tapi kalau muttasil bisa menempati tiga i'rab, yaitu rofa, nasab dan jar. Begitu ya, sesuai dengan apa yang ada di keterangan di sini. Semoga manfaat. Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan metode Al-Miftah ini. Semoga barokah dan bisa dipahami dan bisa dimanfaatkan kepada yang lain. Dan semoga sampean yang belum punya buku metode ini mudah-mudahan dipunyakan sama Allah Subhanahu wa taala, dan caranya bisa sampean cek di sini untuk mendapatkan buku metode Al-Miftah Pondok Pesantren Sidogiri ini. Semoga barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam.